Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di acara Tanya Jawab Dokter Sawit. Kali ini ada pertanyaan dari Bapak. Itu adalah pertimbangan membeli kebun sawit. Jadi yang ditanyakan Bapak ini sebenarnya tidak langsung seperti itu. Jadi pertanyaannya awalnya adalah Pak, berapa lama sih kelapa sawit itu bisa hidup, bisa bertahan? Wah, itu pertanyaannya. Jadi kelapa sawit kalau tidak ada hama ataupun penyakit atau kekurangan defisiensi yang lain-lain, itu mampu hidup lebih dari 30 tahun. Wah, itu bisa lebih dari itu. Kendalanya kalau untuk budidaya dengan saking tingginya itu adalah kesulitan untuk memanen saja. Teknis memanennya, bukan karena memang kemampuan hidupnya. Kemampuan hidup sangat dipengaruhi tadi oleh hama dan penyakit. Sehingga sebelum mencapai itu kadang sudah pada bergelimpangan, mati karena terserang penyakit. Jadi ini pertanyaannya pernah juga datang, Pak, kalau kelapa sawit pelepah pendek apakah kemampuan hidupnya juga panjang? Nah, begitu. Kalau pelepah panjang juga bisa lama. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan panjang pelepah. Jadi kalau terserang penyakit, terutama penyakit ganoderma, yaitu sebelum siklusnya pun sudah mati. Jadi harusnya normal 25-30 tahun fase produktifnya, jadi banyak yang 15 tahun harus replanting karena udah banyak yang mati, banyak hiatannya, banyak yang sudah ompong-ompong. Jadi itu jawaban untuk Bapak bahwa masa itu lama sebenarnya. Kemudian begini Pak, sebenarnya saya mau bertanya itu kaitannya adalah kami akan membeli kebun sawit yang saya beli itu tingginya kira-kira 4-6 meter, sehingga berapa lama yang masih bisa kita manfaatkan. Nah itu. Ini setelah saya jawab begitu ya, ternyata lama juga ya Pak ya, jadi tambah semangat mau membeli kebunnya. Jadi ini gambar ini sebagai ilustrasi saja supaya kita bercerita ini tidak bosan gitu. Jadi kalau urusan membeli kebun sawit itu dasarnya itu ada dua, dari sisi pembeli dan dari sisi yang penjual. Dari sisi pembeli tentunya kan ini menarik, memang mau investasi, mau untuk meningkatkan hasil, meningkatkan pendapatan. Jadi kemudian yang penting untuk membeli kebun itu harus ada alasannya, menarik enggak, visible enggak, makanya harus ada analisisnya, due diligence-nya kan gitu. Jadi tadi selain masih lama dan tidak, itu hanya salah satu faktor kecil saja alasan kita mau membeli kebun sawit tersebut. Jadi kalau menurut saya itu dibagi menjadi dua alasannya, alasan teknis dan non teknis, ya kan. Kita bahas dulu yang non teknis. Nah, non teknis itu apakah memang tanah tersebut satu aman, artinya tidak tumpang tindih kepemilikan, sedang sengketa, itu. Kemudian aman dari pencurian misalnya, aman dari banjir. Nah, itu. Jadi itu masalah non teknisnya dulu. Itu yang perlu dicermati. Setelah semua aman secara non teknis, baru masuk ke sisi teknisnya. Ya. Cara teknisnya kebun tersebut bagus tidak, nah, gitu. Karena gini, dari sisi penjual, kebun itu dijual pasti ada alasannya. Satu, karena memang ada yang butuh uang, butuh mepet, kepepet,
itu bisa jadi kebun yang dijual bagus. Tapi kalau ada juga yang dijual karena memang tidak memuaskan, capek meliharanya, hasilnya tidak sesuai, makanya dijual saja kan begitu. Nah ini yang kita antisipasi, yang mau dijual karena memang hasilnya kurang bagus, ini yang harus kita teliti. Nah kita cek dulu produktivitasnya selama ini berapa, cari informasi berapa hasilnya selama ini per hektar, sesuai tidak atau jauh sekali, ya kan gitu. Nah, kemudian dicek lagi bibitnya bibit unggul atau tidak. Nah, selain ditanya juga bisa dites segregasi, dibelah-belah berapa persen duranya misalnya. Itu untuk melihat potensi dari kebun tersebut bagus atau tidak dari segi teknis. Kemudian dilihat di lapangan kondisinya, kejagurannya dan sebagainya. Jadi itu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu yang mau membeli kebun kelapa sawit. Beberapa alasannya supaya kita mendapatkan harga yang sesuai. Nah, ini yang penting, mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugikan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya tentang dasar pertimbangan kita membeli kebun kelapa sawit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.